Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ibu-ibu, pada siang hari ini kita bisa berjumpa lagi di acara P2K2 atau sekolah PKH, di mana pada bulan kemarin kita sudah membahas tentang ibu hamil. Sekarang di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Oke, sebelum kita menginjak apa yang akan kita bahas, saya akan bertanya pada ibu-ibu. Di tabel janji jati diri yang kemarin sudah saya kasihkan, sudah sampean tulis, sudah dikerjakan apa belum? Kalau belum, apa kendalanya? Lupa, kakek ngarit. Terus, apa lagi kendalanya? Nggak iso nulis, repot biodo. Ya, itulah kenapa sih kita kok harus mengisi atau menulis tabel janji jati diri kita, agar kita ingat apa yang perlu dilakukan untuk mendukung perawatan ibu hamil, agar si balita atau janin, balita kalau sudah keluar itu tidak terkena stunting. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dukungan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi agar si janin itu sehat. Bapak Ibu yang sudah dipelajari di bulan kemarin, kita sudah banyak membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibu hamil. Dan di pertemuan kali ini kita akan lebih membahas tentang dukungan kepada ibu hamil, mulai dari makanan sehat yang bergizi. Di kelompok ini, adakah sekarang yang posisinya hamil? Ada. Kalau ada, hamil berapa bulan ibu? 4 bulan. Alhamdulillah. Apa yang biasa dimakan dan diminum sehari-hari oleh ibu hamil, khususnya yang baru hamil 4 bulan? Sayuran. Apalagi ibu? Susu. Ya, karena di sini kawasan pegunungan banyak susu sapi perah, maka itu baik untuk pertumbuhan janin. Selain susu, apalagi? Sayuran, susu, daging. Terus apalagi? Lauk pauk. Ya, terutama lauk pauk yang terhindar dari bahan pengawet agar si janin bisa tumbuh dan sehat. Saya sampaikan di sini bahwa makanan yang bergizi sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Jadi, makanan yang bergizi dan sehat itu bisa mencegah anak kita kalau sudah lahir itu terkena stunting. Stunting sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu anak yang gagal tumbuh kembang. Oke, jadi kalau untuk ibu-ibu khususnya yang baru hamil 4 bulan, maka perbanyaklah makan makanan yang bergizi agar bayi kita kalau kelak sudah lahir dan anak kita tumbuh dengan sehat, terhindar dari stunting. Oke, selanjutnya kita akan buat 2 kelompok. Yang pertama kelompok yang sebelah utara,
itu kelompoknya Mas Dinus, terus Ibu Indah, Ibu Sudiono, dan Ibu Aak. Ini akan membahas tentang jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil. Terus dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi. Dan kelompok yang kedua yaitu Ibu Kristina, Ibu Hesti, dan Bapak Yasir, itu membahas tentang apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil, dan bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi. Monggo saya kasih waktu 2 menit. Jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil. Terus yang kelompok pertama ya, dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi. Itu untuk kelompok pertama. Dan kelompok yang kedua, tambahan gizi selain makanan yang diperlukan. Tambahan gizi apa yang diperlukan selain makanan? Oke. Tambahan gizi selain makanan yang diperlukan oleh ibu hamil. Terus bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi? Itu yang kelompok 2. Kurang 30 detik. Ya, ini untuk kelompok pertama. Kelompok pertama untuk jenis makanan yang bergizi, setahu saya itu Pak, sayur-sayuran, terus lauk pauk, yang kayak 4 jati mas sempurna itu Pak minimal katanya Bu Bidan seperti itu. Dan dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi? Dukungan yang diberikan untuk ibu hamil. Kalau dukungan ya, aku Pak, si penting finansialnya ada ya terbuka sekali Pak. Kalau nggak ada finansialnya kita mau beli dari mana Pak, kayak susu, telur, ya meskipun apalagi saya cuma dapat PKH saja Pak. Nah, dan BPNT kira-kira kapan itu Pak? Mungkin itu yang bisa sampaikan Pak. Ya, kita kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk jawaban kelompok 1. Dan untuk jawaban kelompok 2. Kelompok 2 itu apa pertanyaan lalu mana? Kelompok 2, tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil. Tambahan gizi. Oh. Tadi Dan cara mendukung ibu hamil agar bersedia makanan dengan menu yang bergizi. Tambahan gizi dan cara mendukung ibu hamil agar makan makanan yang bergizi. Susu, minuman ya. Jadi kan makanan. Tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil. Tambahan gizi. Tambahan gizi. Vitamin ya. Vitamin. Vitamin, suplemen vitamin ya. Terus apa sih ngabang-ngabang biasa sih gak ngerti iku lho, apa jenenge Nambah darah. nambah darah itu. Terus Terus yang pasti PKH kudu cair dhisik. PKH harus cair dulu. Soalnya kalau ibunya bahagia, janin pasti kan Janin bahagia. bahagia. Terus cara mendukung agar ibu hamil bersedia makan dengan menu yang bergizi. Cara mendukungnya. Cara mendukungnya agar ibu hamil Ya mau saya makan ganti. motivasi, Nah, anakmu. motivasi. dikit dulu Pak. Dikit duit, PKH harus cair gitu ya. Bahagia. Bahagia. Ya betul. Terus lainnya Kasih kabar yang menggembirakan aja. kasih kabar-kabar yang menggembirakan. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Ya, terima kasih atas jawabannya untuk kelompok pertama dan kelompok 2. Ya, jadi jawaban yang tadi sudah disampaikan sudah benar semua. Tapi saya tekankan di sini bahwa ibu hamil perlu makan makanan yang bergizi seimbang dan meminum tablet tambah darah setiap hari untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Seperti yang sudah disampaikan dari kelompok pertama dan kelompok kedua tadi sudah mengena pada jawaban yang benar. Dan yang kedua,
keluarga dapat memastikan dengan cara membuat jadwal minum tablet tambah darah. Jadi dukungan keluarga di sini sangat dibutuhkan, baik itu sang suami atau adik atau orang tua dari si ibu hamil. Jadi harus bisa mengingatkan kalau waktunya ibu hamil itu minum tablet tambah darah, kita ingatkan agar jangan sampai lupa si ibu hamil meminum tablet tambah darah, karena itu baik untuk perkembangan si janin. Dan yang terakhir, keluarga dapat mendukung ibu hamil dengan menyusun menu makanan dan menemani ibu hamil saat makan. Jadi selain kita mendorong ibu hamil untuk memakan makanan yang bergizi dan menyuruh ibu hamil untuk minum tablet tambah darah, keluarga perlu mendorong seperti yang disampaikan Ibu Hesti tadi. Kita dorong, bukan orangnya yang didorong, tapi kita kasih motivasi agar ibu hamil mau makanan yang bergizi dan meminum tablet tambah darah setiap hari, agar kelak jika si balita itu lahir bisa normal sesuai dengan yang kita harapkan. Dari sini ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Kalau gitu kita tutup untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus cara mendukung agar ibu hamil bersedia makan dengan menu yang bergizi. Cara mendukungnya. Cara mendukungnya agar ibu hamil Ya mau makan Dani. motivasi. Lada Motivasi. Jika duit Pak. Jika duit, BKH cair maksudnya ya. Bahagia. Ya betul. Terus lainnya Kasih kabar-kabar yang menggembirakan aja. kasih kabar-kabar yang menggembirakan. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Ya, terima kasih atas jawabannya untuk kelompok pertama dan kelompok 2. Ya, jadi jawaban yang tadi sudah disampaikan sudah benar semua. Tapi saya tekankan di sini bahwa ibu hamil perlu makan makanan yang bergizi seimbang dan meminum tablet tambah darah setiap hari untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Seperti yang sudah disampaikan dari kelompok pertama dan kelompok kedua tadi sudah mengena pada jawaban yang benar. Dan yang kedua, keluarga dapat memastikan dengan cara membuat jadwal minum tablet tambah darah. Jadi dukungan keluarga di sini sangat dibutuhkan, baik itu sang suami atau adik atau orang tua dari si ibu hamil. Jadi harus bisa mengingatkan kalau waktunya ibu hamil itu minum tablet tambah darah, kita ingatkan agar jangan sampai lupa si ibu hamil meminum tablet tambah darah, karena itu baik untuk perkembangan si janin. Dan yang terakhir, keluarga dapat mendukung ibu hamil dengan menyusun menu makanan dan menemani ibu hamil saat makan. Jadi selain kita mendorong ibu hamil untuk memakan makanan yang bergizi dan menyuruh ibu hamil untuk minum tablet tambah darah, keluarga perlu mendorong seperti yang disampaikan Ibu Hesti tadi. Kita dorong, bukan orangnya yang didorong, tapi kita kasih motivasi agar ibu hamil mau makanan yang bergizi dan meminum tablet tambah darah setiap hari, agar kelak jika si balita itu lahir bisa normal sesuai dengan yang kita harapkan. Dari sini ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Kalau gitu kita tutup untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.